Nah, lihat subhanallah, lihat. Yang terakhir Allah mengingatkan dua hal. Yang pertama, wahai Muhammad, wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau tidak bisa memaksa manusia. Jadi ini semua artinya cuma balagh. Allah hanya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan kepada manusia. Dia mau terima atau tidak terima itu bukan haknya Nabi Muhammad SAW. Lihat. Jadi kita di dalam memberikan nasihat nggak bisa maksa orang. Ya, karena yang memberikan hidayah bukan kita. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menyampaikan. Dia bisa terima atau tidak, itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka lihat kata Allah, wa ma anta alaihim bijabbar. Disuruh sabar oleh Allah. Sabar wahai Muhammad. Kita tahu apa yang dia katakan dan kami tidak bisa maksa. Tugasnya Muhammad SAW hanya menyampaikan. Lihat di banyak ayat Allah mengatakan itu. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa menguasai mereka, wahai Muhammad. Jadi tugas kita hanya memberikan nasihat dan menyampaikan. Dan yang memberikan hidayah siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini subhanallah ya ikhwah. Seseorang kalau sering dikasih nasihat, sering dikasih peringatan, dia tidak tergugah hatinya, artinya Allah tidak menghendaki baginya hidayah. Allah melihat hati-hati hambanya. Di situ memang ada hamba tidak cocok hatinya dikasih hidayah. Maka tidak akan manfaat nasihat, peringatan, ayat Allah, hadis Nabi SAW. Ya makanya ya berapa banyak orang dikasih nasihat tidak berubah sampai wafatnya. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah. Kata Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dia Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Terus yang terakhir kata Allah, dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada, kata Allah, maka beri peringatanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancamanku. Ini juga poin yang penting. Artinya ini semua bermanfaat bagi orang yang punya rasa takut. Orang kalau nggak punya rasa takut nggak bakal bermanfaat. Tadi kita jelaskan neraka, surga, dan yang lainnya. Kalau dia tidak takut kepada Allah, gak bakal bermanfaat ayat-ayat. Maka Allah kasih peringatan may yakhaf wa'id bagi orang yang takut ancaman. Nah ini dalam banyak ayat Allah menjelaskan. Kalau Al-Quran ini bermanfaat bagi orang yang punya rasa takut. Kalau punya rasa takut gak bermanfaat. Maka Allah lihat, innama anta munziru man yakhsyaha. Kamu memberikan peringatan wahai Muhammad kepada orang yang takut. Allah juga berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini semua ada pelajaran bagi orang yang punya rasa takut. Dari sini kita mengetahui inti dari ilmu adalah takut. Maka kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena orang kalau punya rasa takut bermanfaat. Makanya inti dari ilmu bukan pintar hadis, banyak hafal Al-Quran, pintar berdebat. Anak pernah nasihati satu orang, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berkata kasar. Ustaz, dia nyuruh kalau bisa antum debat anak, bantah anak. Akhirnya anak bilang, ya akhi, aslul ilm khasyatullah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Kata dia, udah jangan banyak bicara. Lihat subhanallah. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu rasa takut kepada Allah. Bukan pintar bicara, retorika, bisa ngisi kajian, bisa khutbah. Kenapa? Karena ini semua ayat dan hadis bermanfaat bagi orang yang punya apa? Rasa takut kepada Allah. Ayat ini bermanfaat kalau kita takut. Kalau kita nggak takut, nggak bakal bermanfaat. Hadis Nabi SAW bermanfaat kalau kita takut kepada siapa? Allah. Kalau nggak takut, nggak bakal bermanfaat. Kata Allah, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang yang berilmu. Karena semua ayat dan hadis bermanfaat kalau dia punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian salaf berkata, kafa bil khasyati ilman wa kafa bil iqtirari jahlan.
Cukuplah rasa takut itu sebagai ilmu. Orang kalau punya rasa takut punya ilmu. Wa kafa bil ightirar jahlan, dan cukuplah ujub terhadap dirinya sendiri itu tanda kebodohan. Ya, makanya inti dari ilmu adalah memiliki rasa takut. Dan lihat di akhir ayat Allah mengatakan, berilah peringatan fadzakir bil Quran, berilah peringatan dengan Al-Quran wahai Muhammad kepada siapa saja yang takut kepada ancamanku. Kalau nggak takut nggak bakal bermanfaat. Ini orang-orang musyrik diingetin dengan Al-Quran, ayat Allah, ya, langsung firman Allah. Tapi karena dia tidak takut, bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat, nggak bermanfaat Al-Quran. Ya makanya subhanallah, lihat dalam beberapa ayat Nabi SAW ingin mendakwahkan tokoh-tokoh Quraisy. Dia meninggalkan sahabat-sahabat yang sudah beriman. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya surat Abasa. Kata Allah, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jadi Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW, buta Ibnu Ummi Maktum. Nabi lagi semangat mendakwakan tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya Nabi tidak menyambut Ibnu Ummi Maktum. Nabi bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah. Lihat kata Allah, Abasa wa tawalla, wahai orang yang bermuka masam dan berpaling. Anja'alul a'ma, ketika datang orang buta. Siapa maksudnya buta? Ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apakah kau tidak tahu ya Muhammad, mungkin dia yang bermanfaat ilmu ini. Dia yang mensucikan dirinya dibandingkan tokoh-tokoh Quraisy itu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau kamu kasih peringatan yang bermanfaat. Peringatan tadi itu waktu bukan mereka. Kemudian Allah mensifati orang-orang tokoh-tokoh tadi. Wa amma man istabna. Apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa amma man istaghna fa anta anhu talaha wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, dan seterusnya. Ya bisa jadi yang kita harapkan tokoh-tokoh pembesar-pembesar ini yang kita kasih perhatian, dia belum tentu bisa nerima hidayah. Belum tentu bermanfaat ilmu ini. Tapi lihat Ibnu Ummi Maktum datang dalam keadaan takut. Yakhsha, dia takut kepada Allah. Dia lebih berhak mendapatkan nasihat dibandingkan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, ini sini menunjukkan asrul ilm khasyatullah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, anak pikir cukup ya. Bisa dipahami apa tidak? Ngejelimet apa tidak? Ya, bisa dipahami ya. Memang ini bagusnya diringkas, kemudian dibuat makalah, disebarluaskan. Ya, lihat subhanallah, ini barakatul Al-Quran. Baru surat Qaf. Bagaimana bahas surat lain, surat Abasa, surat An-Nazi'at, surat An-Naba. Bagaimana orang membaca kembali, dia takut kepada Allah. Allah jelaskan tentang neraka, tentang surga, ya subhanallah. Memang tidak ada yang bisa menambah keimanan seseorang seperti tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an, atau apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di hati mereka ada penutupnya sampai nggak bisa tadabbur Al-Quran Karim. Anak pikir cukup, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.